Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada kesempatan hari ini dalam suatu kegiatan, yakni pembelajaran mata pelajaran PPKN untuk kelas 9. Namun sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita awali pertemuan kita kali ini, yaitu kita berdoa supaya materi hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kita semua untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, doa kita mulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi ini, tentunya saya kembali mengingatkan, tidak henti-hentinya saya sebagai guru mengingatkan kembali akan himbauan dari pemerintah, yakni kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yang kita semua sudah tahu, berawal dari menggunakan masker jika kita keluar, kemudian kita cuci tangan, menghindari kerumunan ataupun physical distancing, bersentuhan. Yang kemudian jika kita bergejala influenza, kita bisa langsung memeriksakan diri ke tempat-tempat kesehatan yang ada. Inilah himbauan saya agar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat adanya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, perlu saya jelaskan bahwa materi ini tentunya diberikan untuk mendapatkan suatu penilaian. Jadi jelas setelah mengikuti materi ini Anda dinilai kemampuan kognitif kamu seberapa nilainya, itu sebentar akan diukur melalui soal pilihan ganda yang nantinya akan dikirim melalui Google Form, Google Form. Nah, di situ kamu bisa jawab sendiri, namun setelah mengikuti materi ini. Baik, materi kita hari ini yaitu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Tujuannya adalah menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ada 4 yang perlu kita harus pahami pada kesempatan ini. Baik, yang pertama kita lihat dulu perwujudan di bidang politik hukum. Ada 4 poin, Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah kita mengetahui tentang lembaga negara. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Yang ketiga demokrasi. Yang keempat adalah hukum. Itulah 4 yang perlu kita pahami. Tentunya akan diperjelas pada slide berikutnya. Oke, kita lihat dulu lembaga negara. Ini sudah dalam suatu bagan. Jadi lembaga negara itu yang pertama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari 2 lembaga di situ. Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang berikut
ada Dewan Perwakilan Daerah atau disebut dengan DPD. Yang kedua adalah lembaga presiden, ya, kepresidenan, ya, itu. Yang ketiga adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Yang keempat ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya. Dan yang terakhir ada KPK dan KPU. Nah, inilah lembaga-lembaga negara yang perlu kita harus pahami. Dari lembaga-lembaga negara yang ada ini tentunya dibagi dalam tiga kekuasaan. MPR, DPR, dan DPD itu masuk di dalam kekuasaan legislatif, ya, termasuk ataupun tergolong dalam lembaga legislatif. Sedangkan presiden termasuk dalam lembaga eksekutif, ya, sebagai kepala negara. Kemudian lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial, itu tergolong dalam lembaga yudikatif, ya. Jadi sudah dibagi. Jadi sudah jelaskan lagi. Jadi kalau DPR, MPR itu legislatif, presiden eksekutif karena dia melaksanakan undang-undang presiden. Kemudian MA, MK maupun KY itu tugasnya untuk mengadili suatu perkara, baik pidana, perdata, maupun terkait dengan perselisihan hasil suara pemilu. Nah, itu tugas daripada yudikatif, ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Yudisial. Sedangkan untuk BPK itu tugasnya adalah memeriksa Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa keuangan negara. Sedangkan KPK adalah tugasnya adalah memeriksa para pejabat negara yang terlibat dalam kasus korupsi. Di KPK, ya, seperti bupati, wali kota, gubernur yang diberitakan di media itu sering ditangkap oleh KPK, oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kemudian adalah KPU. KPU itu adalah suatu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum. Apakah pemilihan presiden, ya, ataupun pemilihan anggota DPR dan DPD. Nah, itu dia. Kemudian kalau di daerah dikenal dengan sebutan KPUD. Ya, KPUD ini bertugas untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Apakah itu gubernur, bupati ataupun wali kota. Nah, ini tugas-tugas mereka dari lembaga negara. Yang berikut kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia. Ya, video tidak ada ini. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar ataupun disebut dengan hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Namun di sini disebutkan bahwa hak asasi manusia menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, tentunya anak-anakku sudah tahu ya tentang hak itu apa itu kewajiban. Nah, kalau hak itu adalah suatu kewenangan yang dapat dilakukan atau tidak. Nah, itu hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ini, ya. Yang berikut kita lihat demokrasi. Demokrasi yang di negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, ya. Demos dan kratos. Ya. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintah. Jadi kalau kita gabungkan, ya, demokrasi itu berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Presiden Amerika Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi is governmental form the people, by the people, for the people. Itu menurut Presiden Abraham Lincoln, yang artinya bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu disebut dengan demokrasi. Yang berikut, lihat contoh demokrasi di sekolah. Ini orang yang sedang melaksanakan pencoblosan, ya. Pencoblosan siapa figur yang mereka inginkan dalam memimpin organisasi di sekolah ataupun di madrasah ataupun di MTS Al-Huda. Ya, ini contohnya. Yang berikut kita lihat hukum, ya. Hukum. Di sini pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya suatu peraturan itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ya, kita lihat yang kedua adalah perwujudan di bidang ekonomi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila itu diatur dalam pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4. Yang pertama bahwa bunyi daripada ayat 1 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu bunyi ayat 1. Yang kedua, ketiga, keempat nanti silakan cari di buku, ya. Yang berikut kita lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat sesuai nilai Pancasila itu seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong yang terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Ya, ini yang perlu disampaikan. Kemudian juga ada nilai-nilai sosial yang dari luar, seperti semangat kerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah. Astagfirullah. Sikap ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Ini contoh nilai sosial dari luar. Ya, ini adanya alat, ya, yang merupakan alat untuk membantu para petani untuk memperlancar pekerjaannya untuk memotong padi. Ya. Selanjutnya kita lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan itu diatur di dalam pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Ya. Nah, di situ berisi tentang usaha pertahanan negara yang dilakukan oleh
Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 itu berbunyi tentang hak dan kewajiban upah bela negara yang dilaksanakan oleh Polri, Polisi Republik Indonesia. Ya, itu tugas daripada mereka. Yang berikut kita lihat contoh ya, Pak negara ini contoh ya, mereka siap untuk bertempur demi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, demikian materi kita hari ini. Terima kasih perhatian Anda bagi yang menyimak ya. Yang tidur-tidur pasti tidak bisa menjawab pertanyaan nanti. Ya, yang berikut ada tugas ya. Tugas akan dikirim melalui aplikasi Google Form dan ditunggu paling lambat pukul 16.00 pada hari itu juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tetap mentaati himbauan dari pemerintah, yakni menjaga protokol kesehatan yang merupakan kunci daripada kita bisa melawan virus corona yang sekarang ini tidak tahu kapan berakhir. Dan insya Allah kita bisa melewatinya. Dan insya Allah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah.